Irengel. Let's go. Let's go. Go let's. Ya, dan akhirnya match pembuka hari ini sama dengan hari pertama Irengel, pesawat dari arah Novo nih sudah mulai terlihat, sudah melintas dan Bigetron enak banget nih garisnya persis dilewatin farm. Jadi kayaknya Footballis juga bakal turun ke tempat yang sama untuk drop zone-nya di area Novo Repnoye. Sejak Aerowolf gak bermain, apakah ada yang ngisi Milbase, Pasta? Kemarin sih SMB kosong. Kalaupun ada isinya, kemarin itu Footballis yang split 2 orang di Novo, 2 orang di Novo. SMB dan terjadi ternyata Terjadi dilakukan kembali oleh Footballis. Mungkin kalau circle-nya ke kanan itu yang bikin dilema karena biasanya kemarin gue lihat 2 kali Irengel BTR itu sedikit nahan di arah pom bensin, dan juga di arah rumah kuning sekitaran Milta. Oke, jadi kita akan melihat kali ini sudah ada beberapa tim yang turun juga. Dan semoga di awal ini BTR nggak ada fight sama sekali. Dan tim-tim lain juga harusnya sih udah pada tahu ya, udah pada belajar juga drop zone dari setiap tim yang lain. Jadi pastinya mereka sudah mempelajari banyak rotasi dan pastinya untuk early game mereka akan menghindari gimana caranya meminimalisir resiko yang akan terjadi. Dan sementara circle pun ternyata ke atas. Ini bisa jadi nanti penumpukan di area Rozok ataupun Ruins sih pada biasanya ya. Biasanya di arah Ruins dan Rozok tuh agak numpuk atau di gunung deket Gergopol tuh karena itu spot yang enak banget, high ground tertinggi di sekitar situ untuk mengontrol jembatan sebelah kiri dan untuk menyambut kedatangan tim-tim yang datang dari arah Ruins, dari arah Gatka, bahkan dari arah rumah 12 karena cukup menumpuk di bagian bawah. Ada 2 tim yang sudah mulai bertabrakan namun belum ada yang di knockdown sama sekali. Kali ini bakal kita pantau ternyata Ewan terkepung oleh 4 pemain dari DA. Seorang diri aja bakal close combat kali ini. Sinister berhasil menjatuhkan 1, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Nice control dengan menggunakan M16. Bukan senjata auto tapi dia bisa membuat 1 pemain dari DA menuju ke arah lobby. Tidak ada healing lagi dan Saulus langsung membalaskan dendam temannya. Trading 1 tukar 1 tapi gue ngelihat kayaknya jumlah playernya 61. 61. Jadi apakah mungkin ada yang terlambat? Ada yang gak masuk buat main ya. Mungkin. Oke. Tapi ya sementara kita masih melihat A1 juga yang sudah kehilangan 1 player dan DA, kelas DA yang bisa dibilang bermain dengan sangat agresif. Dan untuk sementara ranking DA itu masih berada di hashtag 5. Tadi kalau A1 sih harusnya masih di lembar kedua karena dia sudah ketinggalan poin di Super Weekend 1. Jadi ini saatnya untuk A1 untuk mengejar poin. Betul sekali, karena balik lagi ya, mereka harus mengumpulkan banyak banget poin di Super Weekend untuk menentukan 16 tim yang akan bermain di Super Weekend. Tapi ada beberapa tim yang kemarin gue bahas nih agak merugikan banget karena mereka melewatkan 2 kali Super Weekend. Di antaranya ada Navi yang sudah melewatkan 2 kali Super Weekend, The Unnamed juga melewatkan 2 kali Super Weekend, DRS Gaming 2 kali, Archer Gaming 2 kali, dan Elite United Steam 2 kali melewatkan Super Weekend. Berarti mereka udah ngelepas 30 match Jal. Itu udah agak sulit sih kalau misalnya kita memang bicara secara logika dan objektif ya. Kalau udah ketinggalan 2 Super Weekend, gimana caranya dia harus kerja keras 2 kali Super Weekend juga kan berarti? Pasti, dan chance-nya tuh tinggal 3 kali Super Weekend. Dua dong, 2 kali. Super Weekend. Itu pun kalau mereka bisa lolos. Dan Aerowolf udah ngebuang juga 15 match karena mereka tidak lolos di Super Weekend yang kedua. Gua harapkan minggu depan kita bisa melihat 2 tim Indonesia kembali bertanding dan berkesempatan untuk main di Super Weekend yang ketiga. Tapi harusnya ya Pas ya, tim-tim yang gak lolos di Super Weekend 2 itu punya sesuatu yang enak loh. Apa tuh? Karena kan ini kita main di weekend 2 ini kan ada yang dipadetin tuh. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin main. Betul. Ya kan? Selasa main lagi. Jadi sebenarnya 3 tim kayak tim Secret, Aerowolf, Abrupt Slayer dia punya kesempatan buat istirahat dan mempelajari banyak sekali rotasi-rotasi dari tim lain. Betul, itu tergantung dari sudut pandang timnya. Yang lo bilang bener, tapi ada juga yang berasumsi kalau ini keuntungan buat tim yang main terus karena kondisi mereka kondisi prima. Sedang dalam mood yang bagus untuk bertanding gitu loh. Dan gua rasa untuk Aerowolf sekarang yang harus mereka perbaiki adalah mentalitas mereka. Karena balik lagi ini pertama kali mereka mewakili Indonesia, pressure-nya bakal berat banget. Jadi gue minta buat teman-teman semua yang pencinta PUBG Mobile nih, kalian dukung BTR RA dan juga Aerowolf Limax. Jangan membeda-bedakan, kita lebih ke BTR, kita lebih ke Aerowolf. Pokoknya kita dukung kedua wakil Indonesia karena
bantuan mental yang kita berikan ke mereka tuh sangat berarti banget untuk mereka main lebih percaya diri. Bener, berarti banget karena gimana pun juga walaupun misalkan mereka nggak baca atau balas DM itu pasti bukan, kalau misalkan mereka nggak balas DM mereka pasti baca DM kalian gitu. Pasti mereka baca juga, ngelihat kritik-kritik dari kalian gimana. Tapi kalau yang muncul bukan kritik malah hujatan, gue takutnya mentalnya nggak kuat malah ngedrop. Itu berlaku untuk semua tim dan semua negara ya. Jadi Benar. kita harus dukung tim dari negara kita sendiri, Red Aliens dan juga Aero of Limax. Apapun hasil yang mereka berikan dalam sebuah match, kita harus tetap mendukung karena setiap tim punya up and down untuk performanya mereka masing-masing. Betul banget, dan apalagi Aerolf juga pasti memberikan yang terbaik dong, yang namanya Yap. wakil dari Indonesia gitu loh. Betul. Mewakili Indonesia, membawa nama baik Indonesia. Jadi pastinya mereka juga akan belajar banyak dan improve banyak juga dari PMGC kali ini. Dan sementara kalau kita lihat juga mungkin sudah terlihat ada beberapa tim yang sudah mulai melakukan rotasi tipis-tipis seperti Alpha 7 tadi mulai masuk ke area Rozok juga dan berusaha untuk mendapatkan lootingan lebih, karena kalau kita lihat dari helmnya juga masih helm 1. Untuk turnamen sekelas PMGC, helm level 1 tuh kayak nggak pakai helm rasanya pasti. Ya apalagi aimnya mereka keras-keras semua. Helm level 2 aja Iya. berasa helm level 1 gitu. Apalagi Makanya. helm level 1 kayak nggak pakai helm, Pak. Angin ya, Aimnya tuh gitu. keras-keras banget, tapping DMR-nya, apalagi spray dengan senjata-senjata autonya, apalagi M4 scope 6 attachment yang mereka inginkan dari grip dan lain-lainnya. Itu legit banget untuk dilihat dan diperhatikan. Dan akhirnya kita melihat Red Aliens tersorot oleh kamera. Kali ini kita sedang melihat Zuxi yang bermain menggonta-ganti modenya TPP, FPP, TPP, FPP. Balik lagi, itu tergantung kenyamanan dari playernya. Yang jelas di rulesbook untuk PMGC kali ini kita memainkannya itu TPP bukan FPP. Ya betul, tapi kita bisa ngubah visionnya ya menjadi Betul. FPP. Jadi itu balik lagi juga gimana caranya kontrol settingan dari player itu juga berpengaruh banget. Karena ada beberapa player tuh sukanya kalau close combat pakai FPP. Mereka lebih Yap. percaya diri. Kayak ngerasa tuh lebih terbuka dan lebih dekat aja. Tapi sementara kalau kita lihat dari tim Secret Gen yang bermain dengan sangat apik di hari kemarin sudah melihat ada rotasi yang dilakukan oleh Loops yang split ke arah yang berbeda kali ini. Betul, mereka masih menurunkan temponya terlebih dahulu, nggak langsung main cepet karena kemarin mereka kalau nggak salah permainannya juga tidak terlalu baik walaupun mereka mendapatkan placement yang agak lumayan ya, agak lumayan lagi. Ya intinya mereka kemarin perform tapi nggak terlalu baik lah dan masih butuh banyak banget poin untuk mengejar ketertinggalan poin mereka. Tapi kali ini dari Loops sudah berhasil memotong sebuah rotasi dari Secret Jin. Player dari Secret Jin terknockdown, sudah mulai diincar dan kali ini bakal langsung di-push ternyata. Tukai disamperin langsung sama Federal dan dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin pertama untuk Loops. Yes, betul sekali. Loops sangat butuh poin. Dan sementara kalau kita lihat juga dari tim Secret Gen yang lain, Kengzo darahnya udah sisa setengah. Berarti ada kemungkinan ketika tadi dia menggunakan kendaraannya sedikit terkena tembakan-tembakan peluru dari Loops juga. Betul, apalagi dia nggak punya medkit, dia nggak punya medkit, boostingan oke lah karena dia punya 6 tadi energy drink, bandage-nya juga ada 8, seenggaknya untuk ngebuat darahnya maksimum lagi itu masih oke untuk saat ini. Tapi yang jadi problemnya ketika nanti masuk ke late game, sementara healing yang dia punya nggak terlalu banyak, ini bakal membahayakan buat setup timnya juga karena mereka udah kehilangan satu player, mereka tinggal bertiga. Kekurangan jumlah pemain untuk di late game pasti akan sangat merugikan. Tapi sepertinya dari 4AM mereka bakal langsung nge-push. Kali ini Span sudah mulai datang menuju ke arah pom bensin dan ada step lompat-lompat terlihat saja kali ini menembak dari bagian sisi bawah dari broken wall, memberikan damage yang cukup menyakitkan untuk Golden, tapi Golden masih bisa bertahan. Sementara Span bakal naik menuju ke arah baginya lagi, dia bakal mundur dan akan regroup dengan teman-temannya, masih mencari angle shoot tapi Span sudah menutup angle shootnya karena dia langsung menuju ke bagian lower ground. Yes, betul banget. Tadi smart tactical yang dilakukan oleh Svan, dia nembakinnya dari bawah dan itu kena. Hampir saja ter-take down Golden, tapi untungnya kali ini Golden berhasil untuk melakukan healing juga dan sedikit disengage nampaknya terjadi antara 4AM dengan Loops. Nggak mau ngambil resiko yang besar dan bahkan kalau kita lihat kali ini dari Footballist dia ngambil rotasi dari sisi kiri. Dia nggak mau ambil sisi kanan karena dia tahu kalau dari kanan itu bakal ada beberapa tim yang menghadang mereka. Mungkin ada ketemu BTR ataupun mungkin ketemu sama PW88, tapi kita lihat sudah mulai banyak sekali penumpukan yang terjadi di area sekitar Rozok. Ya ini enak banget buat tim BTR, buat Footballist dan juga DA. Mereka berada di arah bawah, di arah selatan, dan itu belum terlalu banyak tim yang ada di sekitar sana. Harusnya mereka masih cukup aman. Tapi ada beberapa tim yang sudah mulai
berpapasan ketika mereka sedang melakukan rotasi dan kayaknya bakal dicuekin begitu aja. Federal bannya udah pecah satu nih, ban depan sebelah kiri, sementara ada rotasi tim lain udah dia lihat namun belum ada baku tembak di antara 4AM dan juga Loops, hanya mengamankan jalur rotasinya aja. Ini akan krusial banget sih, daerah Pochinki, Gereja Pochinki, Bukit Kentang dan juga Bukit Kembar yang ada di sekitar Pochinki itu bakal jadi spot-spot yang akan diperebutkan oleh tim-tim yang datang dari arah selatan, dari arah timur dan juga dari arah barat, karena dari atas tadi udah lumayan numpuk. Iya bener banget, tapi kalau kita lihat tadi dari 4AM dia kayak agak sedikit kebingungan ya untuk mencari checkpoint berikutnya, karena tadi begitu nyampe satu rumah sudah ada orang juga, dan kali ini kayaknya mereka akan memutuskan untuk ambil pertigaan yang ada garasinya. Yes, ini rumah tragedi ya, kenok Yes. 3 rotasi di kala itu. Tapi mudah-mudahan tidak ada kenok 3 rotasi lagi karena sekarang sistemnya sudah mulai diperketat kembali. Tapi kita lihat dari Konenda Power mereka mengambil bukit ini bukit yang enak banget. Ada mangkok, ada rumah, ada 3 rumah di sekitar sini juga dan ada satu shack kecil. Ini kontrol area yang bagus banget ditempatin sama Konenda Power dan itu bisa ngontrol jalur rotasi. Itu mereka enak banget, yang datang dari arah Yasnaya, yang datang dari arah Rozok itu ke kontrol semua, School juga ke kontrol dari arah sini. Betul banget, itu jalur dari Rozok tuh ke dalam udah parah sih, itu kayak jalur neraka karena di kiri ada 4AM, di kanan ada Konenda Power, di sebelah atasnya juga udah ada Loops. Jadi udah ada 3 tim yang ngepung jalur pertigaan tersebut. Sementara kalau kita lihat juga dari Blue Beast ini juga bisa dibilang tim yang cukup kita harus aware ya. Yes. Gimana pun juga Blue Beast walaupun memang dari region Jepang, ini sangat mengejutkan loh permainan mereka ketika mereka sedang melakukan clutch, close combat, tim versus tim ya. Itu mereka kayak 50% ke atas tuh bisa menang gitu. Betul, setup yang mereka mainkan juga nggak main-main. Mereka tahu posisi mana yang bisa buat nge-backup. Terus kalau misalkan ada yang knock di arah open field, mereka juga sudah memperhitungkan ini worth nggak untuk diselamatkan, bisa atau tidak. Jadi mereka bukan sekedar kayak, wah teman kita knock, gambling yuk, bisa selamat atau enggak nih, langsung selamatin gitu. Tapi enggak, mereka benar-benar ngambil keputusan terbaik supaya nggak rugi. Jadi bisa dibilang kayak Blue Beast-nya salah satu tim yang harus diwaspadai selain Alpha 7 yang pernah di-mention juga sama Lord Agus. Iya, Lord Agus. Tapi bener loh, emang Alpha 7 itu harus diwaspadain juga. Kalau kita lihat ada beberapa pengamat-pengamat PUBG Mobile lah juga mengatakan hal yang demikian. Yes. Alpha 7. Mungkin Kemarin itu yang agak ngedrop permainannya mungkin ya, gua lihat itu kayak Footballis kemarin agak sedikit ngedrop. Oh iya sih. Konina Power kemarin agak sedikit ngedrop. Godsend juga kemarin agak sedikit ngedrop deh kalau nggak salah. Karena memang yang namanya Super Weekend ini agak berbeda ya sama League Play juga. Godsend ini kan baru masuk nih Super Weekend 2. Yes, pendatang baru lah jatuhnya. Pendatang baru. Jadi mungkin dia masih butuh adaptasi juga, nggak bisa langsung sat gitu kan. Tapi kita bisa lihat juga di sini beberapa tim yang bermain dengan sangat stabil gitu, kayak RRQ Athena nggak terlalu kelihatan banget, tapi dia somehow ngamanin poin yang cukup banyak gitu. Top 3-nya sekarang Jel di Super Weekend itu saya semua loh. Saya betul. Berbanding dengan yang season sebelumnya. 2 season lalu sih. 2 season lalu kan kalau nggak salah didominasinya itu sama tim-tim dari China. Dari TOP, dari XQF yang kala itu mereka emang benar-benar mendominasi banget. Tapi kali ini kayak gue ngelihat wow, banyak yang terkesima dengan gameplay yang dilakukan sama BTR. Ini online, ada permasalahan ping itu udah pasti, tapi mereka bisa adaptasi dengan sangat baik. Betul, jadi perkembangan dari tim-tim kayak ini juga bisa dibilang melejit ya. Yep. Ya memang mereka kan pasti tetap menonton atau melihat tim-tim lain yang bermain. Yaitu dia amati, tiru, modifikasi. Yes, yang itu basic sih, basic untuk main apalagi game sekelas PUBG Mobile kayak gini. Kalau lo nentuin strategi sendiri itu terlalu gambling. Yang paling bener tuh lo lihat strategi orang kayak gimana, terus adaptasi dengan kemampuan tim lo. Terus lo improve lagi, jangan langsung copy paste tapi strateginya nggak cocok sama tim lo. Betul, karena setiap tim tuh kayak puzzle ya. Jadi ada tim yang memang kuat secara clutch, atau mungkin ada beberapa tim yang lebih cocok kalau main tuh setup dulu baru ngerush. Jadi ada kenokin dulu dengan beberapa tim yang beberapa player yang mungkin kuat di bagian sniper. Mereka bisa manfaatin hal itu kan. Yap, karena balik lagi juga ya, nggak semua tim punya sniper. Ada orang yang jago banget pakai sniper, nggak semua tim tuh 4 playernya jago close combat. Yang paling lengkap ya sejauh ini gue lihat BTR, mereka punya seorang sniper. Close combat mereka juga gila banget. Mereka punya support yang amazing juga. Dan scouter yang bagus juga. Rasernya apalagi gokil parah. Jadi itu udah kayak ini ya, paket lengkap ya. Paket lengkap buat BTR. Kalau puzzle tuh ibarat puzzle tuh udah cocok gitu. Klop semuanya. Bisa saling ganti-gantian juga. Game sense sih yang paling menurut gua paling gila yang mereka punya.
Ya, tapi baru dibahas kayaknya bakal ada pertarungan antara Blue Beast dan juga Red Aliens. Berbeda di arah bukit kali ini, bukit yang lebih tinggi dikontrol oleh Blue Beast, sementara Bigetron masih menahan di bagian bukit seberang. Belum ada tanda-tanda tembakan, hanya sekedar nge-scout satu sama lain, dan ini harusnya mobilnya kelihatan sama BTR deh. Harusnya kelihatan dengan sangat jelas, apalagi tadi Blue Beast juga udah open scope, tadi melihat ada satu player, kayaknya tadi Luxia apa Zuxi gitu yang kelihatan dari arah kejauhan. Betul. Dan ini adalah Bukit Kentang juga, sementara kalau kita lihat dari Ryzen berusaha untuk mengkontrol area supaya jangan sampai itu ke backstep dari area belakang. Tapi tadi sempat terlihat ada buggy, tapi masih cukup jauh dan jauh di Mato, jadi harusnya sih mobilnya gerak. kelihatan ada mobil, dan dua player dari Bigetron Aliens juga sudah mulai mengkontrol area belakang, tapi kamera untuk bergeser ke area execute dan juga Loops. Betul, execute tadi satu pemain mereka meledak di vehicle-nya, dihajar langsung oleh Loops yang sudah melakukan setup terlebih dahulu di arah rumah sekitar Gatka. Gatka lagi, Rozok maksud gua, kenapa jadi Gatka coy? Rozok ya, bukan Gatka. Kayaknya dari X dia bakal ambil sisi blue zone terlebih dahulu. Ini blue zone yang ketiga, sudah semakin menyakitkan dari damage per second-nya. Federal akan kembali turun lagi menuju ke arah kendaraannya dan circle menuju ke arah Loops. Bigetron hanya butuh bergerak sedikit untuk masuk ke arah circle, tapi mereka mau nggak mau akan menghadapi RRQ kalau ke arah kiri. Kalau ke kanan mereka bakal nge-retake dan nge-replace posisinya dari Blue Beast. Tapi dari pergerakan ya, Zuxi ngebuka jalannya langsung ke tengah. Dia bahkan melewati Chiaoski dari Loops, pengen langsung ditabrak begitu aja, dilewatin begitu aja. Ternyata Bigetron ingin mengambil rumah, tapi RRQ terpotong oleh Secret Jin. Satu pemain mereka tumbang dan A7 juga berhasil diamankan oleh tim RRQ. GZ mendapatkan Alpha 7, trap terjadi antara tiga tim ini, RRQ, Alpha 7 dan juga Secret Jin. Tapi ini pinter banget tuh. Tadi Bigetron mengambil momentum yang tepat, dia langsung ngelewatin semuanya. Bahkan kali ini kita lihat dari Zuxi berhasil men-take down satu player dari 4AM. Hasaki terlihat bahkan di secure kill point-nya. Betul, sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. RRQ sedang melakukan setup smoke, tapi mereka bakal menghadapi gempuran dari Alpha 7. Namun sepertinya dari Alpha 7 bakal meninggalkan temannya yang sudah terkena knockdown, tidak bisa diselamatkan lagi. Execute dipulangkan ke arah lobby. Jalur rotasi mereka dipotong dari berbagai sisi. Bahkan kali ini kita lihat dari Gatsen juga sudah mulai mendapatkan player-player dari Loops. Tersandwich ada Bigetron dan juga ada Gatsen yang bisa melihat angle shoot ke arah Loops. Chiaoski sendirian di balik batu. Betul sekali, Loops tadi sempat terlihat mereka melakukan split. Ini kayaknya Chiaoski seorang diri aja. Microboy? Kenapa tadi? Aduh. Dipulangin sama Gatsen. Oke. Alright. Tidak apa-apa, masih ada 3 lagi. Dan sementara kalau kita lihat dari 4AM, kayaknya dia benar-benar mau ngebuka visionnya ke 360 derajat. Bahkan kali ini berhasil mendapatkan satu player juga dari A1. Langsung saja dipulangkan A1 oleh Blue Beast dan juga dari 4AM. Yes, Bigetron sudah mendapatkan circle-nya mereka, posisi mereka cukup nyaman, tapi belakang mereka cuy, 4AM yang bakal menunggu, apartemen bakal chaos banget. Dua tim sudah menuju ke arah apartemen. Kali ini Zeus akan menghadapi Gatsen di arah apartemen dan sepertinya Gatsen dipulangkan kah? Oh bukan, itu gua salah lihat ya, itu di arah schoolnya. Karena tadi circle-nya ngecil terus di zoom in lagi, gue jadi kehilangan arah tadi buat ngelihat. Benar, tapi di apartemen itu tadi udah ke sandwich juga, ada dari berbagai arah, ada Konina Power juga yang gangguin. Tapi sementara kalau kita lihat dari kali ini, Footballis berhasil mendapatkan satu player dari Blue Beast, langsung saja di take down. Dan masih ada Lufa di sebelah dari salah satu player Blue Beast, akan berusaha untuk diselamatkan. Tapi kita lihat Solskjaer akan melemparkan granat yang pertama ke arah depan. Ada Salim, masih bersembunyi di belakang smoke, masih cukup nyaman, aman. Tapi ini kayaknya langsung saja meledak. Ngelihat dari drop granat itu udah kayak udah ini mati. Ini itu bener-bener 3 point banget shootnya, mengubah keadaan dengan sangat drastis. Kembali dipulangkan satu tim menuju ke arah lobby kali ini. Sementara di arah apartemen masih berbagi tempat antara Gatsen dan juga Zeus. Tidak ada yang ingin mengalah dan Gatsen bermain dengan ketiga player mereka. Lalu dari Zuku juga masih memantau dari bagian dalam apartemen ini. Zeus kehilangan satu player mereka. Ronin dipulangkan ke arah lobby, 3 lawan 3 harusnya tadi dengan Gatsen. Oh, Gatsen dipulangkan satu, berarti 3 lawan 2. Ya betul sekali, Gatsen sisa 2 player aja yang aktif. Kali ini berusaha untuk mengamankan bagian apartemen, tapi hati-hati sebelah kiri mereka juga sudah ada Zeus. Bahkan kali ini dari Footballis Raum pun ter-take down oleh 4AM. Posisi dari 4AM itu cukup nyaman, dia dapat compound, dia berada di high ground. Kalau misalkan ada yang mau masuk ke dalam juga mereka udah mulai set up, ini bakal bahaya banget. Dan sementara kalau kita lihat dari tim Secret Jin kayak juga sudah ada satu player yang ter-take down oleh Alpha. Ya, tapi mau gimana pun pergerakan dari Blue Beast, mereka ada di bibir zona dan akan dikepung oleh tim 4AM. Bigetron mendapatkan zona, tapi tempatnya BTR ini akan diperebutkan sama berapa tim ya? Kira-kira 1, 2, 3, 4 tim bisa menuju ke arah BTR. Salah satunya Nova yang sudah bergerak menuju ke arah Red Aliens, dan Lutz
masih memberikan tappingan ke arah Blue Beast terlebih dahulu. 2 player Blue Beast terknockdown begitu saja. Sinhe tidak ingin melepas angle-nya dari arah Blue Beast. Betul sekali. Jadi 4M menjaga bagian bibir circle, berusaha untuk meng-cut dan menghentikan pergerakan dari Blue Beast juga. Sementara kalau kita lihat dari BTR itu kayak udah mulai ketemu sama satu tim. Sudah mulai ada yang nampak kayak Nova, betul sekali. Mereka akan berusaha untuk mengamankan, tapi Suk tetap berusaha untuk melakukan spray ke arah depan. Sementara Solkay, kita lihat dia akan melakukan repositioning kembali dengan teman-temannya. Akan melakukan regroup pastinya karena mereka masih melakukan split kali ini. Wah, susah banget tadi posisinya dari Blue Beast. Mereka mau bergerak kemanapun udah kekepung, muter ke kiri, kekepung sama high groundnya. Ada tim yang ngontrol, ke depan ada 4M juga. Sementara Bigetron kali ini bakal mendapatkan tekanan dari tim Nova. Luxi langsung melakukan kekeran namun belum bisa mendapatkan satu pun player dari tim Nova. Akan melakukan setup terlebih dahulu. Ada King yang sudah mulai melihat, kali ini Zuxi bakal langsung di spray, tapi counter shoot yang cukup baik dari seorang Luxi. Satu tumbang dari tim Nova. King tersungkur langsung di tengah smoke yang dia setup sendiri. Luxi bakal melakukan setup smoke terlebih dahulu, tapi Cosmos di sisi lain menjatuhkan satu player dari tim RRQ. Itu tumbang, belum di end. Tapi kita bakal fokuskan ke arah Red Aliens terlebih dahulu karena Blue Beast menuju ke arah mereka juga. Kali ini Bigetron harus membagi fokus mereka ke arah 2 tim yang ada di sekitar dia saat ini. Ya, 3 tim ternyata. Iya, cukup ke sandwich ya. Ini bahaya banget kalau misalkan mereka secara bersamaan melakukan push, tapi ternyata 4M juga sudah mulai mendapatkan salah satu player dari Blue Beast. Semuanya meramaikan area dekat dengan Bigetron. Dan kalau kita lihat juga dari sisi lain ada PW88 yang berhasil untuk mendapatkan pemain-pemain dari Footballis. Gila granatnya. Granatnya tuh kayaknya beli 1 dapat 2 deh. Kengzo. Oh my God. Dapetin Luxi, ternyata satu titik yang tidak diduga-duga berhasil menjatuhkan satu player dari Red Aliens. Alpha 7 dipulangkan menuju ke arah lobby. Secret Jin kembali tumbang. Perang atas saudara antara Secret Jin dan juga tim RRQ. Zuxi masih mendapatkan kesempatan untuk merevive Luxi, saudaranya sendiri. Sementara Ryzen ingin melakukan setup untuk mengamankan jalur dari Red Aliens. Yes, betul banget. Tapi kalau kita lihat tadi dari Nova, mereka langsung repositioning. Mereka langsung nggak mau berada di sekitar tempat Bigetron. Itu ramai banget, parah. Betul. Bahkan kali ini sudah mulai ada banyak sekali lemparan-lemparan granat dari 4M. Ini positioning dari Blue Beast benar-benar di-cut banget sama 4M. Gak bakal dikasih lewat sama sekali, tapi Bigetron masih survive. Zuxi, Luxi, sama Ryzen bertiga. Nova ini pinter ya, dia langsung ambil lower groundnya lagi. Mereka nggak bisa Langsung nge-retake posisinya BTR. Mereka langsung ambil bagian tengah dari circle-nya untuk ngontrol areanya lagi. Berharap zona akan menuju ke arah mereka. Dapat nggak nih mereka zonanya? BTR juga masih bisa dapat zona nggak? Kalau ini zonanya ke arah loops, ke utara aja, BTR bakal susah banget. Dia dihalangin sama Nova, dia dihalangin juga sama tim-tim yang ada di sebelah kiri. Tapi jalur dari BTR benar-benar terbuka, Jelly. Mereka bahkan tidak butuh bergerak terlalu jauh untuk masuk ke dalam lingkaran yang saat ini kita lihat di lingkaran yang kelima. Betul, dia cukup nungguin yang ada di belakang mereka. Dari Bigetron itu ada Zeus ya kayaknya di sekitar mereka juga. Tapi kali ini kalau kita lihat dari 4AM, nggak mau terlalu banyak melakukan pergerakan. Sementara kita lihat dari RRQ juga terpotong oleh Zeus, dipulangkan bahkan. Oh gila, ini benar-benar Royal Rumble karena zonanya ini open field dan obstacle-nya nggak terlalu banyak, hanya bisa memanfaatkan rumput-rumput. Dan kalau misalkan mereka udah kehilangan vehicle itu udah kayak bakal dead end banget buat mereka. Ya ini butuh banget yang namanya kendaraan ya. Vehicle mereka bisa digunakan dengan sangat maksimal untuk forting ini betul. Butuh banget sih. Dan Godsend pun nggak bisa bertahan lama. Setup smoke terlebih dahulu. Zeus juga butuh bergerak, tapi di bawah dia ada Secret Jin. Dia harus bergerak secara iringan dengan Blue Zone yang kali ini sudah mulai menutup dan akan ditembak. Ternyata Cosmos mendapatkan 1 orang IC. Tumbang begitu saja dan Cosmos mendapatkan korban yang kedua. Secret Jin benar-benar tidak membiarkan Zeus lewat dan ada steal kill dari Red Aliens. Nice banget, Kang Copet kita ya. Dan mantap, kalau kita lihat para boy di dalam juga sudah mulai menjaga-jaga. Tapi kita lihat Ryzen sudah mulai mendapatkan angle shoot juga ke arah Nova. Betul, tapi di belakang mereka masih ada 4AM. Mau nggak mau BTR harus fokus ke arah 4AM terlebih dahulu. Kali ini Sinhe sudah mulai melakukan push menuju ke arah BTR. Granat juga bakal dilempar dan Ryzen terjatuh. Suk, granatnya bener-bener menusuk Ryzen dan langsung tumbang begitu saja. Menuju ke bagian belakang dari pohon, berusaha di-revive oleh seorang Zuxi. Tapi ternyata Suk masih mencari angle untuk mendapatkan finishing point ke arah Bigetron Red Aliens. Tapi di sisi lain dari Koreana Power mereka juga sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. 6 tim tersisa, Bigetron masuk di top 6. Yes, betul sekali. Ini Luxi masih bisa ngejagain Bigetron, Ryzen dan Zuxi masih bisa top 5, tapi Suk nggak mau ngelepasin, masih diberikan pressure terus menerus ke arah Bigetron. Untung ada forting, untung ada vehicle, dan kita lihat dari Zuxi juga udah berusaha untuk masuk dalam. Ada tembakin dari belakang. Mantap sekali, Zuxi langsung saja mengcounter pergerakan dari 4M, bakal langsung di end nampaknya. Dan sementara kalau kita lihat tersisa 2 player ya berarti dari 4M. Betul, dan Cosmos berhasil masuk ke dalam zona, sudah mulai kelihatan dan free shoot dari Zuxi mendapatkan 1 pemain lagi di bagian lower ground. Zuxi mempunyai mata yang sungguh tajam, lebih tajam dari mata
Nachua dan Paraboy juga berhasil diamankan oleh Korpai. Luxi bakal bergerak, di-spray oleh seorang Sinhe namun masih cukup aman posisinya, tapi low HP dari Luxi. Ternyata diamankannya sama Sven. Ya, tertangkap oleh Svan, tapi harusnya Svan, masih bisa Sven, melakukan Svan. revive. Masih berada di Oh, top dua. 5, teman-teman. Let's go, Svan. No, Tinggal dia Ryzen, berusaha tinggal untuk Ryzen. melakukan No! Brandon. Nice try. Dijatuhkan, tapi nice try untuk Red Aliens 4M mendapatkan 8 poin kill, masuk di top 4 juga. 4 player dari PW88 masih bertahan 4-3-2-2. Wah gila, ini PW88 lagi menggila banget. Dia melemparkan granat banyak sekali ke arah depan, berusaha untuk ngekat banyak rotasi. Dan kita lihat dari Coolboy, last man standing, akan berusaha untuk melakukan revive terlebih dahulu. PW88 berusaha untuk masuk pelan-pelan, bahkan berhasil mendapatkan satu player dari Nova. Paraboy sudah di take down dan Kiwi akan melemparkan granat yang pertama. Langsung saja 3-point shot GG. menuju ke Svan. N. Gila, wow. Granatnya bagus banget cuy. Di Molotov udah bang, udah. Cuma satu di balik pohon, cuma satu. Itu malah Sinhe nggak ketahuan. Bahkan Sinhe berhasil mendapatkan satu player. 2 player double kill di take down. Sinhe punya mata dan aim yang begitu baik untuk mengontrol area yang dia tempati saat ini. Wah gila, ini udah sisa 5 player, 3 tim semuanya udah pincang, rontok-rontokan. Sinhe last player dari 4M harus melawan tim Secret Jin yang tersisa 2 dan Nova yang tersisa 2. Ini harusnya tim Secret sama Nova hadap-hadapan dulu nih. Harusnya ya, Ketemuan 2-2-1 ya, tinggal 3 tim tersisa. Udah mulai ke spot, Kengzo, hello! Di-spray sama Sinhe. Gila ini orang. Matanya tajam bet, Kengzo dipulangkan menuju ke arah lobby. Lihat kanan ada Coolboy, tembak nggak ya? Belum ditembak, ternyata belum kelihatan. Tapi Cosmos berada di belakang dari Jimmy. Belum ditembak dan langsung ditembak. 1 takedown, 2 takedown. Belum sempat mendapatkan finishing point, namun counter shoot yang begitu baik dari Coolboy. Low HP dan 8 kit terakhir untuk seorang Coolboy. Iya. Dan Sinhe bakal melakukan lemparan granatnya panik. mantul. Mantap Ups, betul. Dan kita panik. lihat dari Coolboy akan membalaskan granat yang dilemparkan baru saja, berusaha untuk melakukan healing. Sempat atau tidak, itu ada di dalam dan winner chicken